Hai para date members, ini adalah video yang kedua tentang One Year Bible Reading. Hal ini kita lakukan bersama-sama di date sejak awal Februari lalu sampai nanti akhir Januari tahun 2018. Saya sangat yakin beberapa dari saudara sudah mulai menikmati keuntungan dari membaca Alkitab secara rutin, membangun kekuatan otot rohani saudara setiap harinya. Ini yang saya yakini, discipleship dan spiritual discipline itu adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa memuridkan atau kita nggak bisa dimuridkan tanpa kita membangun disiplin rohani. Salah satunya yaitu untuk membaca firman Tuhan. Amanat agung yang dikenal dengan istilah The Great Commission dari Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya, yaitu perintah untuk memuridkan orang lain. Matius 28 ayat 18-20 katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu esensi dari memuridkan adalah supaya kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Oleh karena itu salah satu acuan atau salah satu karakteristik dari date yang berhasil yaitu terjadinya perubahan hidup, life change, perubahan kehidupan. Perubahan yang terjadi baik bagi pemimpin date yang memuridkan dan juga yang dimuridkan, yaitu para core team dan juga date member. Apa itu perubahan hidup? Perubahan hidup adalah setiap pergerakan menuju serupa seperti Yesus. Sekecil apapun itu, selama hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, itu adalah sudah proses perubahan hidup. Nah, berbicara tentang perubahan hidup, ada beberapa orang yang sudah mulai mengalaminya, terutama mereka yang melakukan One Year Bible Reading ini. Mari kita simak apa yang mereka katakan tentang disiplin rohani dalam membaca Alkitab ini melalui One Year Bible Reading. Salah seorang date member katakan demikian. Saat saya membaca beberapa bab, seringkali merasa seperti Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu yang mirip dengan situasi hidup yang saya alami saat itu. Saya jadi semakin yakin dari hari ke hari kalau kita makin dekat dengan firman Tuhan, maka makin mudah kita mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Sekarang tantangannya ialah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui firman yang kita baca dengan konsisten. That is good. Salah satu date leader mengatakan demikian. Saya merasa ada perbedaan yang besar di tahun ini dengan membaca Alkitab selama setahun. Karena ada panduan 3 hal yang perlu saya cari dan juga saya bagikan setiap hari. Awalnya jujur memang menjadi sebuah kewajiban karena harus sharing. Tetapi lama-kelamaan justru menjadi penasaran dan semakin ingin tahu. Terutama dengan tema Spirited Life. Bacaan yang tadinya terasa sulit, tapi Roh Kudus menolong saya mengerti maksud ayat tersebut. Kitab Keluaran yang sudah selesai dibaca membukakan pengertian baru kepada saya mengenai kepemimpinan Musa. Salah satu DF katakan demikian. Saya selalu mendapat rema yang baru, walaupun pasal yang sama sudah pernah dibaca. Saya juga mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Roh Kudus karena semakin memahami karakternya melalui kebenaran firman Tuhan.
Salah seorang date leader mengatakan demikian. Saya sudah pernah membaca Alkitab seluruhnya, namun tidak disiplin dalam melakukan journaling. Ketika membuat jurnal, akhirnya saya mendapatkan banyak hal baru yang membuat saya sendiri kaget dengan apa yang saya tuliskan. Kesaksian-kesaksian yang menurut saya baik untuk kita semua dengar, supaya kita mengerti bahwa ini bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan, tapi memang ada tujuan-tujuan, yaitu perubahan hidup. Nah, saya akan akhiri video ini dengan 3 tips. Ada 3 tips buat kita semua. Yang pertama, ingat bahwa tujuan membaca Alkitab adalah agar kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Lebih dari sekedar rutinitas membaca firman Tuhan, apalagi mengejar target harian, kita sebenarnya sedang dalam proses mengenali pribadi Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca. Don't just know the Word of God, but know the God of the Word. Okay? Don't just know the Word of God, but know the God of the Word. Yang kedua, tipsnya adalah ini. Jangan izinkan perasaan-perasaan negatif melemahkan disiplin rohani kita. Perasaan-perasaan negatif itu tidak datang dari Roh Kudus. Tidak apa-apa kalau mungkin karena saudara sibuk atau lupa, lalu kita nggak sempat baca Alkitab. Kejar ketinggalannya kalau memungkinkan. Kalau tidak sempat, lanjutkan saja sesuai jadwal. Oke, jangan merasa tertuduh, lanjutkan saja. Bila saudara baru akan ikut melakukan 1 year Bible reading ini, saudara bisa mulai dengan tanggal di hari itu. Sekali lagi, gak perlu merasa tertuduh. Roma 8 ayat 1, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada lagi penuduhan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi lakukan saja. Buang segala penuduhan karena itu tidak datang dari Tuhan. Tips yang terakhir, jadilah kreatif. Jadilah kreatif. Lakukan apa saja yang bisa membuat pembacaan saudara menjadi lebih menarik, lebih hidup, lebih di luar dari sekedar rutinitas. Nah, hal yang pertama yang saudara bisa lakukan dalam menjadi kreatif adalah ini. Siasati waktu. Bangun sedikit lebih pagi, gunakan waktu istirahat saudara, atau bawa Alkitab saudara, atau taruh Alkitab saudara di tas saudara. Bawa Alkitab kemana-mana. Hal yang kedua yang saudara bisa lakukan dalam menjadi kreatif adalah journaling. Seperti tadi kesaksian yang sudah kita dengar. Mencatat akan membuat firman Tuhan yang saudara baca begitu personal buat kita. Mencatat akan melatih otak kita untuk mencerna bahkan melebihi kata-kata yang kita baca. Oke, jadi lakukan journaling, beli notes, beli buku untuk melakukan itu. Mencatat dengan tangan itu terbukti lebih baik daripada menulis dengan telepon genggam. Yang ketiga dalam menjadi kreatif, audio Bible. Saya tahu beberapa dari saudara lebih senang mendengar daripada membaca atau bahkan menulis. Ada Alkitab suara yang saudara bisa peroleh di Insight Unlimited. Saudara bisa pasang Alkitab suara itu dalam perjalanan dari rumah dan kembali ke rumah. Apalagi macet. Oke, audio Bible. Tips yang keempat dalam menjadi kreatif yaitu versi Alkitab. Gunakan berbagai terjemahan Alkitab, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau saudara gunakan bahasa Inggris, kalau ada kata-kata yang tidak saudara mengerti, juga buka aplikasi atau buka kamus
atau thesaurus supaya saudara lebih memahami setiap terminologi yang saudara nggak pahami. Jadi untungnya 2 tuh kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris. Ini akan berguna ketika saudara ingin memperdalam atau bahkan mendapatkan pengertian yang lebih kaya. Oke, gunakan versi-versi Alkitab lainnya. Nah, tips yang terakhir dalam menjadi kreatif yaitu study Bible. Ada beberapa study Bible terutama dalam bahasa Inggris yang saudara bisa temukan, yang saudara bisa beli, saudara bisa gunakan. Dan study Bible ini memiliki beragam keterangan tentang perikop yang saudara sedang baca atau detail-detail kitab yang saudara baca. Sehingga dengan demikian kita bisa merasa seperti sedang ada dalam situasi yang sedang kita baca. Oke, itu saja dari saya. Selamat melanjutkan One Year Bible Reading bersama dengan seluruh anggota Date saudara yang lainnya. Dan harapkan Roh Kudus untuk berbicara lebih lagi lewat firman Tuhan. Dan Dia akan memampukan saudara juga untuk melakukannya. Dan saya nggak heran waktu kita melakukan ini, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita setiap hari semakin serupa seperti Dia. See you in the next video and God bless you heaps.